Seringkali, persepsi kita terhadap diri sendiri bagaikan melihat cermin yang retak, tidak utuh dan penuh bias. Kamu mungkin menghabiskan waktu di depan cermin, mencari celah dan kekurangan, lalu berasumsi bahwa orang lain melihat hal yang sama. Padahal, daya tarik seseorang jarang sekali berkaitan dengan kesempurnaan fisik semata, melainkan sebuah resonansi energi, cara pembawaan diri, dan bagaimana keberadaanmu mempengaruhi perasaan orang-orang di sekitarmu. Banyak orang yang sebenarnya memiliki daya tarik magnetis justru menjadi orang terakhir yang menyadarinya. Ketidaksadaran ini seringkali muncul karena standar yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri atau ketidakmampuan membaca sinyal sosial yang halus. Jika kamu merasa dirimu biasa saja, namun sering mengalami situasi-situasi janggal dalam interaksi sosial, mungkin kamu salah menilai. Berikut adalah 10 tanda mendalam bahwa kamu jauh lebih menarik daripada yang kamu pikirkan. Pertama, orang sering mencuri pandang padamu. Pernahkah kamu sedang duduk di kafe atau berjalan di lorong kantor, lalu secara tidak sengaja bertatapan dengan seseorang yang sedang melihatmu, dan mereka dengan panik langsung mengalihkan pandangan? Atau sebaliknya, mereka menahan tatapan itu sedikit lebih lama dari durasi yang wajar sebelum akhirnya tersenyum tipis. Kedua reaksi ini adalah respon biologis terhadap ketertarikan. Ketika seseorang melihat sesuatu yang estetik dan menarik secara visual, otak melepaskan dopamin yang membuat mata ingin terus fokus pada objek tersebut. Namun, ketika objek tersebut, yaitu kamu, membalas tatapan, kesadaran sosial mengambil alih. Jika mereka membuang muka dengan cepat, itu adalah tanda kegugupan atau rasa malu karena tertangkap basah sedang mengagumimu. Itu adalah reaksi refleks dari seseorang yang merasa terintimidasi oleh kehadiranmu. Di sisi lain, jika mereka menahan tatapan, itu adalah tanda ketertarikan yang lebih percaya diri dan dominan. Namun, dalam kedua kasus tersebut, intinya adalah kamu telah berhasil menarik perhatian mereka tanpa kamu melakukan apapun. Kamu hanya ada di sana, dan itu sudah cukup untuk membuat kepala orang menoleh. Banyak orang yang merasa insecure sering salah mengartikan tatapan ini. Mereka berpikir, kenapa dia melihatku? Apakah ada noda di bajuku? Apakah rambutku aneh? Padahal, dalam 90% kasus, orang menatap karena mereka menyukai apa yang mereka lihat. Cobalah untuk mengubah mindsetmu. Tatapan orang lain adalah respon alami terhadap sesuatu yang estetik dan menarik di ruang visual mereka. Kedua, orang cenderung mengubah perilaku mereka saat kamu datang. Perhatikan dinamika ruangan atau kelompok pertemanan saat kamu baru saja tiba. Apakah suasana menjadi sedikit lebih hidup? Apakah orang-orang memperbaiki posisi duduk mereka, merapikan rambut, atau berbicara dengan nada yang sedikit lebih antusias? Perubahan perilaku mikro ini, atau yang dikenal sebagai preening, adalah tanda bawah sadar bahwa orang ingin tampil terbaik di hadapan seseorang yang mereka anggap menarik. Laki-laki mungkin akan membusungkan dada atau berbicara dengan suara yang lebih dalam dan berwibawa. Perempuan mungkin akan memainkan rambut atau memperbaiki riasan mereka secara halus. Ini adalah insting purba untuk menarik perhatian calon pasangan atau sekadar ingin mendapatkan validasi dari sosok yang dianggap dominan secara sosial atau fisik. Selain itu, kamu mungkin memperhatikan bahwa orang-orang menjadi lebih kompetitif atau berusaha membuatmu terkesan. Mereka mungkin menceritakan lelucon dengan harapan kamu tertawa atau memamerkan pencapaian mereka saat kamu mendengarkan. Mereka sedang berjualan diri mereka sendiri kepadamu, karena di mata mereka, pendapatmu itu penting. Jika kamu merasa orang-orang di sekitarmu sering bertingkah aneh atau berlebihan saat bersamamu, jangan langsung merasa risih atau berpikir mereka aneh. Sadarilah bahwa kehadiranmu memiliki bobot. Kamu adalah katalis yang mengubah energi ruangan, dan orang-orang secara tidak sadar sedang berupaya menyelaraskan frekuensi mereka denganmu agar bisa terhubung. Ketiga, orang asing sering terbuka
atau meminta bantuan padamu. Daya tarik sejati tidak hanya soal estetika wajah, tetapi juga soal aura keterbukaan dan rasa aman yang kamu pancarkan. Jika kamu sering mendapati orang asing di tempat umum, seperti di halte bus, di pasar, atau di jalan, tiba-tiba mengajakmu bicara atau menanyakan arah, ini adalah tanda daya tarik yang sangat spesifik. Ini menunjukkan bahwa aura dan bahasa tubuhmu mengundang kepercayaan. Manusia secara evolusioner diprogram untuk mendekati apa yang terlihat aman dan menyenangkan. Jika wajahmu tidak menarik atau terlihat mengancam secara energi, orang akan secara naluriah menjaga jarak. Namun, ketika orang merasa nyaman mendekatimu tanpa alasan yang jelas, itu berarti kamu memancarkan approachability atau keterjangkauan yang tinggi. Situasi ini seringkali berkembang lebih jauh. Bukan hanya sekedar bertanya jam berapa, orang asing mungkin tiba-tiba menceritakan kisah hidup mereka atau masalah mereka kepadamu. Ini terjadi karena kamu memiliki karisma yang menenangkan. Orang merasa didengarkan dan dilihat saat berada di dekatmu. Dan ini adalah bentuk daya tarik emosional yang sangat kuat dan jarang dimiliki orang. Jangan anggap remeh fenomena ini sebagai kebetulan belaka. Menjadi magnet bagi orang asing adalah validasi bahwa kamu memiliki vibe yang positif. Daya tarik fisik mungkin menangkap mata, tetapi daya tarik energi yang hangatlah yang menangkap hati dan membuat orang merasa nyaman untuk berinteraksi, bahkan tanpa mengenalmu sebelumnya. Keempat, dunia terasa lebih lunak bagimu saat kamu dalam kesulitan. Pernahkah kamu menyadari bahwa saat kamu menghadapi masalah kecil, seperti ban bocor di pinggir jalan, barang belanjaan yang terjatuh, atau kebingungan saat mengurus sesuatu, bantuan datang hampir seketika? Seringkali, kamu bahkan tidak perlu meminta tolong. Orang lain seolah berlomba menawarkan bantuan, membukakan pintu, atau memberikan perlakuan khusus agar urusanmu menjadi lebih mudah. Kamu mungkin menganggap ini hanya keberuntungan atau bukti bahwa semua orang pada dasarnya baik hati. Ini terdengar tidak adil memang. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih responsif dan empatik terhadap seseorang yang mereka anggap menarik. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan halo effect, di mana orang secara tidak sadar mengasosiasikan penampilan yang menarik dengan kebaikan moral, walaupun kita belum tahu lebih jauh karakter orang tersebut yang sebenarnya. Karena kamu terlihat menyenangkan di mata mereka, alam bawah sadar mereka mendorong keinginan untuk menjadi pahlawan atau sosok yang berguna bagimu. Jika kamu sering lolos dari kesalahan ringan, mendapatkan porsi makanan ekstra, atau dilayani lebih ramah dibandingkan orang lain dalam antrean, itu bukan kebetulan. Orang lain merasa senang bisa membantumu, karena interaksi tersebut memberikan kepuasan tersendiri bagi mereka. Senyum atau ucapan terima kasih darimu dianggap sebagai imbalan yang bernilai tinggi. Jadi, jangan anggap kemudahan hidup ini sebagai hal yang remeh. Jika kamu merasa jarang sekali harus berjuang sendirian dalam situasi sulit di ruang publik, itu adalah tanda bahwa keberadaanmu memancing simpati dan keinginan untuk melindungi dari orang-orang di sekitarmu. Daya tarikmu bekerja sebagai pelumas sosial yang membuat hambatan-hambatan kecil menyingkir dengan sendirinya. Kelima, orang cenderung salah tingkah atau kikuk saat berada di dekatmu. Kamu mungkin pernah mengalami situasi di mana kamu mendekati seseorang, rekan kerja, kenalan baru, atau pelayan toko, yang tadinya tampak tenang-tenang saja, namun tiba-tiba berubah menjadi ceroboh saat kamu berinteraksi dengannya. Mereka mungkin menjatuhkan sesuatu, tersandung kata-kata mereka sendiri, atau tertawa terlalu keras pada lelucon yang tidak lucu. Kegugupan mendadak ini adalah respons fisiologis yang sangat umum ketika seseorang berhadapan dengan sosok yang mereka anggap sangat menarik atau mengintimidasi secara positif. Otak mereka mengalami sedikit korsleting akibat lonjakan adrenalin dan keinginan kuat untuk memberikan kesan yang baik. Daya tarik yang tinggi seringkali menciptakan tekanan sosial bagi orang di sekitarnya.
Mereka tiba-tiba menjadi sangat sadar akan diri mereka sendiri. Mereka takut melakukan kesalahan di depanmu. Dan ironisnya, ketakutan itulah yang membuat mereka justru melakukan kesalahan konyol. Hilangnya koordinasi motorik halus atau kemampuan berbicara dengan lancar adalah tanda bahwa kehadiranmu mengacaukan fokus mereka. Jadi, jika kamu sering melihat orang yang biasanya kompeten tiba-tiba menjadi kikuk atau salah tingkah saat kamu muncul, jangan merasa bersalah atau menganggap mereka aneh. Pahamilah bahwa itu adalah bentuk pujian yang tidak disengaja. Auramu begitu kuat sehingga mampu menggoyahkan ketenangan orang lain hanya dengan berada di sana. Keenam, kamu mungkin jarang mendapatkan pujian untuk hal-hal yang jelas. Ini adalah sebuah paradoks psikologis yang sering membuat orang yang sangat menarik merasa insecure. Logikanya, jika kamu menarik, orang akan terus-menerus memujimu, bukan? Kenyataannya justru seringkali sebaliknya. Orang cenderung memuji perubahan yang drastis atau hal-hal yang mereka pikir butuh validasi. Misalnya, kita memuji rekan kerja yang wajahnya terlihat lebih glowing dari sebelumnya, atau memuji teman lama yang terlihat lebih langsing dari beberapa tahun yang lalu. Namun, bagi seseorang yang secara alami sudah menarik atau memiliki penampilan yang stabil dan menyenangkan, orang lain sering berasumsi bahwa kamu sudah mengetahuinya. Mereka berpikir, untuk apa aku memberitahunya bahwa dia cakep? Dia pasti sudah mendengarnya ribuan kali. Akibat asumsi ini, orang-orang justru menahan pujian mereka karena tidak ingin terdengar klise atau merasa konyol untuk mengatakannya. Selain itu, ada faktor kekaguman yang menciptakan jarak. Ketika seseorang benar-benar terpesona atau merasa kamu berada di liga yang berbeda, mereka mungkin merasa canggung untuk memberikan pujian secara langsung. Pujian ringan mudah dilontarkan kepada teman biasa, tetapi memuji seseorang yang diam-diam kita anggap sangat menarik membutuhkan keberanian ekstra. Oleh karena itu, kesunyian atau jarangnya pujian verbal yang kamu terima bukanlah indikator bahwa kamu tidak menarik. Itu bisa jadi justru tanda bahwa daya tarikmu dianggap sebagai sebuah fakta absolut yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Kamu tidak dipuji karena bagi orang lain, penampilanmu yang sangat menarik adalah hal yang sudah sewajarnya. Sama seperti langit yang berwarna biru. Ketujuh, reaksi orang terhadapmu cenderung ekstrim, yaitu sangat suka atau sangat tidak suka. Orang yang biasa-biasa saja seringkali mendapatkan reaksi yang netral atau hangat-hangat kuku. Namun, orang yang sangat menarik, baik secara fisik, aura, maupun kepribadian, sering memicu reaksi emosional yang kuat. Kamu mungkin menyadari bahwa sebagian orang sangat menyukaimu dan ingin selalu dekat, sementara sebagian kecil lainnya tampak tidak menyukaimu tanpa alasan yang jelas, bahkan sebelum mereka mengenalmu. Ketidaksukaan tanpa alasan ini seringkali berakar pada rasa iri hati atau insecurity orang lain. Kehadiranmu yang bersinar mungkin secara tidak sengaja membuat orang lain merasa redup, dan mekanisme pertahanan diri mereka adalah dengan menunjukkan sikap dingin atau sinis terhadapmu. Mereka tidak membencimu sebagai pribadi. Mereka membenci perasaan kalah yang muncul dalam diri mereka saat melihatmu. Di sisi lain, orang yang menyukaimu akan menunjukkannya dengan sangat jelas. Kamu memiliki penggemar setia yang selalu mendukungmu. Polarisasi ini adalah tanda bahwa kamu memiliki karakter yang kuat dan penampilan yang menonjol. Kamu bukan sekadar latar belakang yang mudah dilupakan. Kamu adalah tokoh utama yang memancing perhatian dan opini. Menjadi sangat menarik berarti memiliki dampak. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, dan fakta bahwa kamu memicu emosi, entah itu kekaguman atau kecemburuan sosial, menunjukkan bahwa eksistensimu diperhitungkan. Jangan berkecil hati karena ada yang tidak menyukaimu. Anggaplah itu sebagai biaya pajak dari memiliki kualitas tinggi yang diimpikan banyak orang. Kedelapan, orang merasa nyaman membicarakan hal pribadi dengan cepat. Tanda ini mungkin yang paling kuat, yaitu seberapa cepat seseorang membuka topeng mereka di hadapanmu. Dalam interaksi sosial yang normal,
Butuh waktu lama bagi seseorang untuk menceritakan rahasia, ketakutan, atau impian terdalam mereka. Namun, bersamamu, orang seringkali melupakan batasan tersebut. Percakapan basa-basi tentang cuaca bisa berubah menjadi diskusi mendalam tentang tujuan hidup hanya dalam hitungan menit. Ini terjadi karena kamu memancarkan aura non-judgmental atau tidak menghakimi, yang merupakan komponen vital dari daya tarik personal. Orang merasa aman di dekatmu. Mereka merasa bahwa kamu benar-benar mendengarkan, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Kemampuan untuk membuat orang lain merasa dilihat dan didengar adalah bentuk karisma yang langka dan sangat memikat. Kamu menciptakan ruang aman di mana orang bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa rasa takut. Seringkali, lawan bicaramu mungkin akan berkata, "Aku tidak tahu kenapa aku menceritakan ini padamu, padahal aku belum pernah cerita ke siapapun." Kalimat ini adalah validasi tertinggi. Itu artinya energimu begitu menenangkan dan mengundang kepercayaan sehingga meruntuhkan tembok pertahanan mereka secara instan. Kamu bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga menarik secara emosional. Daya tarik fisik mungkin bisa memikat mata, tetapi kenyamananlah yang memikat hati. Jika kamu sering menjadi tempat curhat dadakan, atau orang-orang merasa berat untuk mengakhiri percakapan denganmu, sadarilah bahwa kamu memiliki magnetisme yang membuat orang ingin menetap. Kamu adalah tipe orang yang membuat lelahnya dunia terasa hilang sejenak saat mengobrol bersamamu. Kesembilan, kesalahanmu lebih mudah dimaafkan dibandingkan orang lain. Poin ini berkaitan dengan bias psikologis yang agak tidak adil namun nyata, seperti yang disebutkan di poin keempat, yaitu halo effect. Orang cenderung mengasosiasikan daya tarik fisik dan aura menarik dengan sifat-sifat positif lainnya, seperti kecerdasan dan kebaikan hati. Dampaknya, ketika kamu melakukan kesalahan kecil atau kecerobohan, orang cenderung lebih lunak dan memaklumi dirimu dibandingkan jika orang lain yang melakukannya. Coba perhatikan dinamika di tempat kerja atau pergaulan. Jika kamu datang terlambat, lupa membawa sesuatu, atau melakukan kesalahan teknis, apakah respons yang kamu terima cenderung, "Ah, tidak apa-apa, bisa diperbaiki," disertai senyuman? Sementara jika orang lain melakukan hal yang sama, mereka mungkin mendapat teguran yang lebih dingin atau formal. Ini adalah privilege tak terlihat dari seseorang yang menarik. Orang lain secara bawah sadar ingin tetap berada dalam hubungan baik denganmu. Menegurmu dengan keras berisiko merusak harmoni tersebut, sehingga mereka secara instan mencari pembenaran atas kesalahanmu. Dia mungkin sedang lelah, atau itu cuma kesalahan manusiawi, adalah narasi yang otomatis muncul di kepala mereka untuk membelamu. Meskipun ini bukan sesuatu yang patut disalahgunakan, menyadarinya bisa membantumu mengerti posisimu. Jika kamu merasa dunia seringkali memberimu diskon dalam hal sanksi sosial, itu bukan karena kamu selalu beruntung. Itu karena daya tarikmu memanipulasi persepsi orang untuk melihat sisi terbaikmu, bahkan di saat kamu sedang tidak dalam performa terbaik. Kesepuluh, dalam kelompok, orang mencari validasi matamu setelah bicara. Saat kamu berada dalam sebuah grup yang sedang mengobrol atau bercanda, perhatikanlah kemana arah mata seseorang tepat setelah mereka melontarkan lelucon atau argumen penting. Jika mereka melirik ke arahmu setelah berbicara, itu artinya kamu adalah pusat gravitasinya. Mereka mencari validasi darimu. Tawa atau persetujuanmu dianggap lebih berharga daripada yang lain. Jika kamu tertawa, mereka merasa leluconnya sukses. Jika kamu mengangguk, mereka merasa pendapat mereka valid. Tanpa sadar, kamu telah diposisikan sebagai pemimpin tidak resmi atau barometer selera dalam lingkaran tersebut. Orang hanya mencari persetujuan dari mereka yang mereka kagumi atau hormati. Jika kamu tidak menarik atau tidak dianggap penting, mereka tidak akan peduli dengan reaksimu. Namun, fakta bahwa mata mereka secara instan mencari wajahmu untuk memastikan kamu senang dengan apa yang mereka katakan, itu tanda bahwa reaksimu memiliki bobot bagi mereka. Mereka ingin membuatmu terkesan.
Keberadaanmu menentukan dinamika, dan ketertarikan orang terhadapmu membuat mereka secara tidak sadar terus-menerus melapor kepadamu lewat tatapan mata meminta persetujuan.